Di tengah krisis minyak dunia, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Rusia. Apakah Indonesia akan beralih ke minyak Rusia? Kunjungan penting ini mempertemukan Prabowo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow pada Senin 13 April. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Pihak Kremlin menegaskan bahwa kedua pemimpin akan membahas masa depan kemitraan strategis Indonesia dan Rusia, sekaligus merespons situasi global yang semakin tidak pasti. Agenda pembahasan mencakup kerjasama bilateral hingga isu internasional dan regional, mulai dari ekonomi, energi, hingga geopolitik. Ini bukan pertemuan pertama. Sebelumnya, Prabowo telah beberapa kali mengunjungi Rusia, termasuk Moskow dan Saint Petersburg sepanjang tahun 2025, sejak masih menjadi presiden terpilih pada 2024. Komunikasi dengan Putin juga sudah terjalin. Dari berbagai pertemuan itu, satu sektor yang selalu menjadi sorotan adalah energi. Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan. Tak hanya itu, Rusia juga membuka peluang kerja sama pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Putin bahkan menyatakan kesiapan negaranya membantu Indonesia dalam pengembangan energi nuklir. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mulai serius melakukan diversifikasi energi jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena dunia saat ini sedang menghadapi tekanan besar di sektor energi. Konflik di kawasan Teluk dan gangguan di Selat Hormuz telah menghambat distribusi minyak global. Dampaknya terasa ke banyak negara, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi. Melihat kondisi ini, Prabowo aktif melakukan diplomasi ke berbagai negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk mengantisipasi potensi krisis energi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Kerjasama dengan Rusia bisa menjadi salah satu kunci strategis. Rusia dikenal sebagai negara dengan sumber daya energi terbesar di dunia. Namun kerjasama ini tetap harus mempertimbangkan aspek teknologi, keamanan, dan geopolitik internasional. Di sisi lain, pertemuan Prabowo dan Putin juga berpotensi membahas isu global yang lebih luas. Di tengah situasi dunia yang penuh ketegangan, komunikasi antar negara menjadi sangat penting. Bagi Indonesia, menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Kunjungan ini bisa menjadi bagian dari strategi tersebut. Apa yang dibahas dalam pertemuan ini tidak hanya berdampak pada hubungan Indonesia dan Rusia, tetapi juga pada arah kebijakan energi nasional. Jika kerjasama energi termasuk nuklir benar-benar terrealisasi, Indonesia bisa memiliki alternatif baru. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor minyak. Di tengah ancaman krisis global, ini bukan sekadar pilihan. Ini adalah kebutuhan.